Selanjutnya ada jenis-jenis teks persuasi. Nah, teks persuasi terdiri dari 4 jenis yang dibedakan berdasarkan tujuannya. Pertama, teks persuasi pendidikan. Apa itu teks persuasi pendidikan? Jenis ini biasa digunakan oleh seseorang dalam tujuan pendidikan. Baik, di sini adalah contoh dari teks persuasi pendidikan. Contohnya, ketika seorang guru mengatakan kepada siswa-siswanya, "Anak-anak, minggu depan mari kita rayakan Hari Pendidikan Nasional dengan berpartisipasi dalam lomba ya." Di sini guru sedang menunjukkan sebuah poster tentang perlombaan. Kemudian siswanya menjawab, "Wah, dari posternya kelihatan seru. Baik, kami akan ikut." Di sini berarti menandakan bahwa siswa-siswa tersebut sudah terpengaruh atas ucapan persuasi dari ibu guru yang mengajak mereka untuk mengikuti lomba dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional. Nah, selanjutnya ada teks persuasi iklan. Nah, teks ini paling sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya juga ada di televisi maupun handphone dan lain sebagainya. Nah, jenis ini biasa digunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan atau mempromosikan produknya, baik produk tersebut berbentuk barang maupun berbentuk jasa. Nah, tujuannya supaya orang atau target tersebut membeli atau mempergunakan jasa yang kita tawarkan. Contohnya seperti iklan marjan. Berarti itu mempengaruhi supaya mereka atau khalayak ramai itu membeli minuman tersebut. Kemudian untuk barang atau jasa, misalnya menawarkan jasa antar paket atau yang biasa kita kenal dengan jasa kirim barang. Nah, itu berarti menawarkan jasa. Kemudian selanjutnya adalah mengajak seseorang untuk dapat memilih atau mengonsumsi makanan sehat. Nah, itu juga bisa termasuk dalam iklan, tapi iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang dalam memilih makanan atau bergaya hidup sehat. Selanjutnya adalah teks persuasi jenis politik. Nah, ini akan berhubungan dengan seorang yang berada dalam lingkup politik. Teks persuasi politik ini biasa digunakan dalam bidang politik atau digunakan oleh seseorang yang berkecimpung di dunia politik. Tujuannya untuk meraih atau mendapatkan dukungan politik, mempengaruhi masyarakat atau pemilih dalam mencapai suatu tujuan politik tertentu. Nah, jenis ini dapat digunakan untuk memperkenalkan suatu program pemerintah. Misalnya saja saat menjelang pemilu. Nah, di situ calon presiden dan wakil presiden biasanya akan mengutarakan program pemerintahan mereka kepada masyarakat supaya masyarakat itu tertarik dengan program pemerintahan yang akan mereka lakukan di kedepannya. Jadi mereka menggunakan kalimat persuasi yang tujuannya dalam bidang politik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jenis teks persuasi propaganda. Nah, teks propaganda ini biasa digunakan dalam suatu kegiatan kampanye dengan menyampaikan suatu informasi yang sifatnya itu persuasif atau sifatnya mengajak, yang biasanya atau seringkali digunakan teknik propaganda. Maka dari itu, ini disebut dengan teks persuasi propaganda.